Halo, barusan ada yang DM gua di TokTok, bilang jangan gua belanja di situ, katanya mahal, gitu ya. Katanya mahal, bisa sampai bedanya 100 NT sama toko lain, padahal barangnya sama. Terus dia promosiin toko-toko, berapa toko lah. Klik di sini cek, diituin gitu ya. Klik di sini, diikutin, di follow, pesan aja di sini, order di toko-toko yang ini katanya. Ini gue minta maaf ya, lu gue blokir ya, bener-beneran lu gue blokir. Maaf ya mbak ya, saya ini dulu di Indonesia, saya itu dari SD saya udah jualan ya. Saya dari SD udah jualan. Saya nggak jualan itu sejak saya di Taiwan aja. Sebelumnya dari SD itu, dari saya kelas 5, kelas 6 SD itu, sampai saya sebelum sampai ke Taiwan ini saya jualan. Macam-macam jualannya. Dari yang kredit, yang cash, segala macam saya udah. Dari sepatu, aksesoris, baju, celana, apa yang orang pesen saya adain gitu ya. Maaf ya mbak ya. Mbak bilang ke para pembeli di toko yang tadi saya beli baju, Mbak bilang bahwa Mbak DM orang-orang lain kayak ke saya untuk jangan beli di toko tersebut. Mbak itu matiin rezeki orang loh mbak, kayak begitu. Kamu itu kayaknya kerja juga ya di toko ya. Kamu juga mungkin jualan ya dengan seperti itu, karena kamu mempromosikan toko lain dan menyuruh agar saya belanja di toko yang kamu fotoin ya, kirim fotonya ke saya. Mbak, kamu kan juga jualan. Kalau ada orang yang jahatin kamu seperti yang kamu lakukan, apakah kamu suka? Jangan suka gitu mbak. Saya nggak tahu ya kamu ada masalah apa dengan yang tempat saya belanja tadi ya, saya beli baju tadi. Saya nggak tahu kamu punya masalah apa. Tapi kalau dari DM-an, isi DM kamu kenal dengan si penjual itu ya. Mungkin kamu temennya atau bagaimana, mungkin kalian ada keles, mungkin kalian ada ribut atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya nggak ikut campur di situnya. Tapi saya minta tolonglah sesama pedagang, sesama penjual, kalau emang percaya prinsipnya tiap orang punya rezekinya masing-masing, ya udah gitu loh. Ya udah, jangan ngancurin. Saya ini pedagang, saya pernah yang namanya difitnah. Saya pernah yang namanya ditutup usaha saya pakai guna-guna. Saya juga pernah, saya udah ngalamin. Bukan sekali dua kali, udah sering gitu loh. Namanya dagang. Namanya saya jual harga sekian, dia jual lebih murah dari saya. Ya it's okay, no problem. Kalau emang langganan, pasti akan datang lagi ke saya gitu loh. Langganan itu datang satu, bukan cuma karena harga doang lebih murah, tapi bagaimana pelayanan kita sama pembeli. Bagaimana kita merespon, bersikap ke pembeli itu bagaimana. Di sana lebih murah, tapi yang ngejualnya, yang ngejaga tokonya, nawarin barangnya judes. Orang juga males belanjanya. Ini lebih mahal, tapi orangnya lebih ramah, minta tolong ambilin ini, oh iya sebentar ya saya ambilin, enak, orang nggak apa-apa. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Jangan suka ngejatohin. Ingat, namanya hukum karma, hukum tabur tuai, yang namanya timbal balik, itu semua berlaku, bukan cuma kejahatan, tapi kebaikan pun. Kamu berbuat baik, akan dapat baik. Kamu berbuat jahat, kamu akan dijahatin. Mungkin gak sama gua, mungkin gak sama dia, mungkin gak sama siapa, tapi mungkin dengan orang lain. Ya,
Kebaikan pun sama. Kita berbuat baik ke si A, belum tentu dapat dikembalikan hal yang sama dari si A. Tapi bisa aja kan kita dapat dari si Z yang kita nggak kenal, kita nggak tahu. Tapi saat kita butuh bantuan, tak tahu si Z ini yang bantuin kita. Ya, ingat. Setiap pemuka agama selalu mengatakan berbuat baik, berpikir positif. Agar apa? Agar kembali ke diri kita lagi. Jangan suka kayak begitu. Sama-sama orang kecil, sama-sama orang usaha, ya. Jangan saling ngejatohin kayak begitu, gitu loh, ya. Ya kalau saya rasa kamu kenal baik dengan si yang jualan baju yang tadi saya belanja. Karena kamu tahu pribadinya tuh orang. Yang kamu bilang ke saya itu pribadinya tuh orang. Mungkin kamu sangat kenal. Mungkin kalian pernah ribut, ada keles atau gimana, ya saya nggak tahu lah. Tapi jangan kayak begitu cara ngejatohin orang, Mbak. Nggak bagus, ya. Saya juga ini berlaku untuk orang-orang yang suka, saya lihat itu order di toko-toko tuh yang pada online, ada yang order sampai 3.000, 5.000, nggak diambil. Di order tapi nggak diambil. Di order tapi bilangnya, saya nggak order gitu kan. Ada yang gimana-gimana. Jangan kayak begitu dong. Ya saya nggak tahu itu sama-sama penjual, sama atau emang ada orang iseng atau gimana. Tapi ya jangan kayak begitu. Cobalah berpikir, kalau kita yang digituin gimana gitu loh. Kemarin juga gue pesan celana kargo. Kemarinan itu gue pesan kok celana kargo, beneran. Celana kargo di toko A, di tempat gue beli itu harganya 400 karena itu hasil dipulangin ya, nggak diambil gitu loh. Jadi dia jual rugi lah, dia jual rugi 400. Setelah gue scroll lain, setelah gue pesen, gue scroll di tempat lain, ada toko yang jual barangnya sama persis barangnya. Bedanya itu 100 lebih ya. Dia jual di situ 590. 190. Yang ini karena jual rugi, yang itu bukan jual rugi. Emang harga normalnya mungkin ya, atau bagaimana gue nggak ngerti lah. Kayak gitu. Tapi kan bukannya gimana ya? Namanya orang, kita belanja ya suka-suka kita dong, pembeli mau belinya di mana. Kalau ya balik lagi tadi, tergantung kita, ya kan? Kalau emang kita percaya rezeki tiap orang ada porsinya masing-masing, ya udah. Orang Indonesia tuh kenapa sih banyak sirik-sirikannya, irinya tuh gede banget loh orang Indonesia. Gak bisa ngeliat orang lain tuh senang dikit, gak terima temennya bagus sedikit, gak terima saudaranya beli barang baru dikit. Panas saja bawaannya tuh. Bisa gak sih kalian tuh urus aja urusan masing-masing? Kalian tuh jangan cuman iri sama kelebihan orang. Coba kamu iri juga dong sama dosanya itu orang. Seberapa banyak dosanya tuh orang, iriin dong. Ih dia mah dosanya banyak ya, kenapa gua enggak ya? Coba dong, gua pengen dong ada orang yang kayak begitu. Iri juga dong sama dosanya orang. Kalau mau iri jangan tanggung-tanggung. Jangan iri cuman kebagusan, jangan iri kekayaan, jangan iri karena kebisaan, kelebihan atau apa. Jangan iri juga dengan kekurangannya manusia itu yang kalian sirikin, yang kalian irikan. Jeleknya tuh orang apa, kalian iriin dong. Gue juga pengen dong lebih dari dia jeleknya. Gue juga pengen dong lebih banyak dosanya dari dia. Gue juga pengen dong lebih hancur dari dia. Coba iriin kayak begitunya. Kalian tuh orang Indonesia tuh terlalu kepo dengan urusan orang, terlalu iri, terlalu banyak dengki. Uruslah diri sendiri. Kita sendiri ini belum jangankan bener. Dari kata baik aja jauh loh kita tuh. Kita nih dari kata baik aja jauh, apalagi dari kata bener. Ya, perbaiki diri dulu masing-masing, gak usah urusin orang lain. Oke?